Nah, gitu. Biar nanti yang nggak hadir bisa lihat recordingnya. Oke, nih buat teman-teman yang udah gabung saat ini atau yang nanti apa namanya yang berhalangan hadir, artinya gini, laporan magang itu yaitu ada teman-teman harus bisa menemukan gap teori, ya, gap teori dengan di lapangan. Artinya gini, contoh, kalian menemukan teori di buku adalah mengenai apa ya? Kalau contoh, misalkan marketing. Marketing itu misalkan kalian menemukan bauran pemasaran, bauran promosi deh, yang gampangnya ya, simple. Yang kalian kenal biasanya ada 4P awalnya, menambah jadi 5P, nambah jadi 7P, sekarang 9P, tambah lagi sekarang 12P. Nggak tahu yang terakhir itu udah berapa P sekarang. Artinya seperti itu. Nah, ketika nanti teman-teman menemukan contoh kita yang simpelnya 4P, ada promotion, place, product, dan apa satu lagi? Saya lupa. Nah, bagaimana nanti produknya kalau menurut buku Philip Kotler, promosi itu idealnya harus seperti A, B, C, D, F, G. Nah, artinya gitu, sudah ada gambarannya. Tapi pas realita di lapangan, kok nggak dilakuin ya apa yang kata menurut Philip Kotler atau menurut teorinya atau menurut tokohnya. Nah, gap itulah yang kalian harus cari. Intinya seperti itu. Contoh dari 7P, mungkin tidak semuanya 7P dilaksanakan di satu tempat itu. Mungkin dari 7P atau yang tadi yang 12P, mungkin yang pelaksanaan atau implementasi di lapangan teman-teman mungkin hanya sebatas 7P, sisanya nggak dilaksanain. Nah, yang perbedaan itulah yang teman-teman harus bisa temukan. Pak, kalau SDM gimana? Ya sudah teman-teman, nanti nggak sesuai bidangnya gimana? Misalkan Pak, saya awalnya bagian marketing, tapi kebetulan saya magang tentang administrasi saja Pak, misalkan perkantoran dan yang lain. Kalau administrasi perkantoran kan kurang lebih sekitar SDM. Berarti teman-teman mencari teori-teori yang ada tokohnya yang mengenai tentang sumber daya manusia. Gitu. Misalkan contoh, saya bagian apa ya kalau SDM itu perilaku organisasi atau rekrutmen gitu atau prosedural seperti itu, prosedural pembiayaan kah atau prosedural perkantoran kah seperti apa. Nah, kalau menurut teori mah seperti ini, tapi kok kondisi lapangan kok berbeda. Nah, itu teman-teman mencari itu saja gitu. Saya yakin pasti teman-teman akan menemukan itu antara yang ada di buku ya, ada teori dengan praktek di lapangan pasti akan berbeda. Intinya seperti itu. Nah, laporan magang hanya sebatas itu saja. Ya, jadi tidak melakukan penelitian mengukur pengaruh X ke Y, enggak, itu bukan. Nanti ada waktunya. Tahun depan baru kalian silakan melakukan riset. Itu. Nah, terus yang kedua, teman-teman nanti apa namanya? Usahakan teman-teman harus apa namanya? Harus menjaga silaturahmi dengan instansi yang saat ini teman-teman magang. Ya, bisa jadi nanti tahun depan teman-teman bisa melakukan riset di situ. Syukur-syukur teman-teman sudah menemukan fenomena atau permasalahan-permasalahan yang di perusahaan itu. Contoh ini ada permasalahan mengenai rekrutmen, misalkan SDM, atau mengenai tentang finansial, tentang keuangan, atau berkaitan tentang marketingnya, atau berkaitan tentang strateginya. Ini kok agak ada yang something eh, apa namanya kebijakannya atau ada yang harus kita kaji lagi intinya gitu. Nah, artinya kalau teman-teman menjaga silaturahmi dengan baik dengan instansi yang saat ini kalian magang, kalian nanti bisa melakukan riset penelitiannya di tempat itu. Gitu. Makanya teman-teman harus bisa membuat kesan yang baik sebelum teman-teman selesai magang pada sesi ini. Semester 5 ini. Jadi magang ini teman-teman sebagai bahan channeling dan banyak pasti pengetahuan dan pengalaman berharga buat teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi ini sebagai bekal buat teman-teman nanti kalau sudah lulus, oh ternyata tahu ya. Misalkan tadi Salsabila, oh Pak ternyata saya baru tahu Pak dunia perbankan itu seperti ini, gitu. Ternyata rasanya tidak seindah yang dibayangkan gitu kan. Di depan Iya, Pak. kayak oh ganteng-ganteng kan, cantik-cantik, rapi kan gitu. Ternyata di back office di belakang layar, waduh serunya luar biasa Seru gitu. banget. Seru banget gitu. Ternyata ketika bank udah tutup jam 2 atau jam 3, kirain tuh udah cash close, nggak ada pekerjaan lagi. Justru setelah itu pekerjaan numpuk, ya Ya, kan? betul, Gitu. Pak. Jadi
apa namanya, ada yang di perbankan, ada di beberapa instansi yang lain kan gitu. Ternyata luar biasa gitu. Kalau yang ada yang di showroom kan, wah ini siapa Reni kalau nggak salah di Honda. Ternyata kan, oh administratif seperti ini. Oh ternyata barang masuk seperti ini. Oh kalau marketing nanti gimana ya? Artinya ketika nanti teman-teman easy going dan multitasking, artinya multi talented, teman-teman siap ditempatkan di mana aja, kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu gitu. Jadi kalau kalian mau jadi to be a professional, teman-teman harus multi talented. Artinya teman-teman pada akhirnya harus siap ditempatkan di mana saja. Pada akhirnya kita disiapkan di bagian SDM, oke. Bagian marketing, oke. Keuangan, oke. Strategi, oke. Apalagi kita semua bidang kita paham dan kita kuasain. Wah, itu udah senang banget. Biasanya cepat banget itu kita di hire-nya. Nah, dari teman-teman background-nya teman-teman tempat bekerja sekarang, ya artinya jadikan pengalaman. Oh, ternyata kalau job desk-nya ini kurang lebih ini kita harus apa namanya mengupgrade skill kita mengenai SDM. Oh, kalau misalkan saya kalau di bagian eh, sales marketing, berarti saya harus tahu strategi marketing itu seperti apa. Gitu. Jadi nanti ketika setelah ini kan nanti teman-teman akan belajar lagi nih mengenai nanti jadi kuliah itu nanti akan lebih seru. Oh, ternyata kebutuhan pasar itu ini loh. Gitu. Oh, ternyata digital marketing luar biasa nih pengaruhnya. Teman-teman berarti tidak sia-sia nih jari jari manis kalian apa jari-jari kalian ya yang suka main bermedsos ria. Ternyata kalau kalian pergunakan dengan baik itu akan menjadi produktif. Ini seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman ketika di dunia kayak apa, instansi yang teman-teman magang kali ini itu bisa membuat pencerahan banget buat kalian gitu buat someday nanti teman-teman tahu arah orientasinya nanti teman-teman mau kemana ini seperti itu ya kurang lebih manfaatkan silaturahmi dan jaga jangan alma mater jangan sampai ada masalah di tempat magang supaya nanti teman-teman nggak kesulitan kalau nanti teman-teman mencari tempat riset atau penelitian kurang lebih seperti itu dan tadi sekali lagi kalau laporan magang itu tidak ada riset penelitian tapi teman-teman harus mencari teman-teman misalkan konsentrasinya di SDM kalian baca buku SDM kalian konsentrasi di marketing silakan baca buku tentang marketing dan tuangkan di lapangan oh buku mah kayak gini di lapangan seperti ini dan itu nanti yang kalian laporkan keuangan nanti baca buku tentang keuangan buku-bukunya teorinya banyak banget mau BEP mau itu dan yang lain mau itu markup pricing mau itu yang lain sok silakan cari oh, ada nggak sih di dunia instansi atau perusahaan yang mengenai tentang eh, sales marketing pada akhirnya kan nanti berkaitan tentang keuangan juga sama bagaimana perusahaan untuk menentukan profit itu berkaitan tentang keuangan terus nanti ada tentang strategi juga ya strategi juga ada artinya teman-teman harus ada buku ada pedomannya ada panduannya yaitu dalam bentuk bukunya cari di buku teorinya tuangkan yang berkaitan tentang tempat magang teman-teman saat ini Pak, kalau saya dulunya misalkan di SDM, misalkan di keuangan, tapi saya banyak di SDM atau tentang administrasi mengenai tentang SDM kurang lebih kayak gitu. Boleh nggak pindah? Silakan. Mengikuti dengan kondisi lapangan. Gitu. Jangan memaksakan kalian misalkan di bidang keuangan, tapi kalian di bidang marketing mau ke keuangan karena rahasia nggak bisa dikasih izin, ya udah pada akhirnya ya bisa ya sudah mengikuti yang berkaitan tentang apa namanya tempat magang teman-teman saat itu gitu. Nah, terus misalkan Pak, kan saya di bagian keuangan, siapa yang kemarin itu siapa temannya Reni itu yang di bidang keuangan gitu. Ada yang di bidang keuangan, terus dia hanya membantu laporan dan menulis laporan aja jurnal kayak gitu. Ya sudah cari aja nanti mengenai tentang laporan keuangan, pasti ada namanya beberapa spare part, ada harga pokoknya dan ada harga jualnya. Cari seputar nanti tentang harga jual, rumus harga jual itu seperti apa gitu. Laba itu net profit itu laba bersih itu dari mana di cara rumusnya, cara didapatkannya gitu. Jadi teman-teman tetap nanti pilih aja salah satu teori yang ada di buku. Gitu. Itu laporan magang. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi kata Bapak, kita bisa pindah Hmm. konsentrasi kan, asalnya misalkan marketing, terus mau ke keuangan. Hmm. Cuma kalau misalkan di salah satu perusahaan itu,
di setiap konsentrasinya itu ada Pak, misalnya kayak keuangan, SDM, terus marketingnya ada. Nah, kita tuh kan satu perusahaan nih Pak, kalau misalkan SDM-nya 2 nggak apa-apa atau gimana Pak? Yang penting beda pembimbing. Oh, ya. Itu. Yang penting beda pembimbing, itu yang pertama. Yang kedua, itu setiap pembimbing punya kebijakan masing-masing. Gitu. Nah, berhubung kalian pembimbingnya saya memberi kebijakan, silakan menyesuaikan dengan tempat magang teman-teman untuk laporan magangnya. Kalau pembimbingnya saya, tapi kebetulan teman saya, ada dosen yang lain misalkan, dia maunya tetap kita bagian SDM, tapi dia tetap marketing, harus laporannya marketing, ya itu nanti silakan. Tapi jangan membandingkan, wah Pak Diki mau boleh Pak pindah, misalkan. Kok Bapak enggak? Nah, jangan jangan apa namanya? Jangan membenturkan seperti itu. Artinya gitu, jangan membenturkan atau membandingkan dosen A dengan dosen B, itu kurang baik. Artinya seperti itu. Kalau apa namanya, karena tiap orang, artinya gini, tiap dosen pasti punya kebijakan masing-masing. Jadi ini saya khususkan untuk anak bimbingan saya aja gitu. Dan teman-teman jangan inisiatif, hei saya mah anak Pak bimbingan Pak Diki mah sudah bebas boleh kudu cerita gitu juga, nggak mesti gitu juga, Ferguso gitu, nggak usah gitu, kita easy going saja gitu. Artinya teman-teman apa ya disebutnya, artinya kalau udah diberikan kemudahan dengan kebijakan saya, jangan manas-manasin orang lain gitu, jangan membanding-bandingkan orang lain. Sudah, kalau udah kalian pada prinsipnya teman-teman sudah diberikan keluasan dan kebebasan ini, ya sudah ikutin itu. Gitu. Kalau orang lain ya sudah nanti mengikuti dengan kebijakan pembimbingnya. Gitu, jangan membandingkan. Coba aja ngobrol sama pembimbing. Nah, misalkan gini, ada temannya, aduh saya susah, tapi saya bagian keuangan, tapi kan saya ngambilnya konsentrasinya pemasaran awalnya. Gimana dong? Coba konsultasiin ke pembimbingnya. Udah gitu aja. Baik Pak, terima kasih. Ya, kalau kalau saran saya sih gitu. Jadi eh, kalau saran saya gitu kurang lebih. Jadi nanti sekali lagi tiap tiap hmm, tiap dosen pasti punya kebijakan masing-masing. Jadi nggak bisa semuanya di eh, apa namanya, nggak bisa disamakan, nggak bisa di apa namanya, ya yang pasti kayak gitu. Kalau saya sih pasti kalau saya kenapa memberikan kebijakan seperti ini, kalau kan pas saya pun merasakan artinya kondisi saat itu, kondisi teman-teman saat ini deh, intinya gitu. Tapi kalau bisa teman-teman itu bisa pindah-pindah bagian, ya itu berarti bonus buat teman-teman. Artinya kayak gitu, Pak saya ngambil di SDM, saya ngambil di keuangan juga, saya di challenge juga di kebagian di bagian pemasaran juga, saya harus ngambil konsentrasi yang mana dong? Pilih salah satu. Intinya gitu. Jangan semua-semuanya yang kalian pilih, nanti kalian akan pabulit pada akhirnya. Pilih aja salah satunya. Sisanya jadikan itu pengalaman berharga buat teman-teman. Gitu. Misalkan Salsabila enak bagian-bagian admin di belakang back office, kadang-kadang ngebantuin di CS, kadang ngebantuin di teller, atau kadang ngebantuin di bagian yang lain. Saya mau ambil konsentrasi salah satu aja, pilih salah satu. Jadikan ternyata kita tahu kalau dunia perbankan kerjanya seperti ini. Intinya gitu. Terus Pak, nanti kalau penilaian gimana dong untuk masing-masing, kayak kemarin siapa? Reni ya. Pak, saya di bagian apa kemarin tuh Ren? Kamu bagian keuangan, terus apa lagi sih? Produksi pembimbingnya banyak ya kemarin ya? Boleh diaktifin Ren ininya, mic-nya. Ya sih eh, ada 2 bagian misalnya Hmm, yang biasa sebenarnya 3 sih Pak. hmm, Ada servis di kasir, spare part, hmm, sama yang penjualan yang bagian dealer. Cuman karena yang spare part-nya udah diisi, hmm. jadi Cynthia di kasir, ini di penjualan gitu sih. Kadang fleksibel juga sih. Dan kalau misalnya Reni lagi kosong, bantuin ini kasir atau kemana gitu paling gitu Pak. Ya udah nanti pada akhirnya kan ini harus memilih ya salah satu. Apakah nanti sales berkaitan tentang
mau sales itu mengenai bisa ke promotion, ke lebih ke marketing bisa, lebih ke penjualan, ke keuangan bisa, gitu kan? Penentuan harga pokok penjualan, ya nggak? Penentuan harga jual atau penentuan laba, kan itu bisa kalau di keuangan. Gitu. Jadi nanti silakan teman-teman mau nanti konsentrasi di keuangan atau nanti di marketing gitu. Kalau teman-teman diberikan job desk-nya beberapa tempat, misalkan sekarang di keuangan, sekarang bagian produksi, sekarang di marketing, oh berarti kalian tahu seenggaknya kalau nanti someday kalau teman-teman sudah graduate atau udah lulus dari UMI, teman-teman udah kebayang gitu. Ah, saya mau kerja ini atau saya mau coba bagian ini saya mau coba bagian itu gitu. Pada akhirnya kita bisa fleksibel mengisi posisi tersebut. Artinya gitu. Dan kita sudah biasa dan sudah tahu resikonya. Kalau kita bagian sales atau marketing, oh ini resikonya. Oh kita bagian admin, oh ini resikonya. Jadi teman-teman harus, artinya kita harus sekali lagi harus multi talented. Harus fleksibel. Gitu dan menyesuaikan. Ya. Supaya apa? Supaya teman-teman terlatih. Intinya gitu. Kalau teman-teman udah terlatih, sudah mengikuti kebutuhan pasar, nah biasanya itu nggak susah untuk nyari kerja. Tapi kalau kalian milih-milih kerjaan, milih-milih bagian, milih-milih posisi, nah itu pasti walaupun IPK kalian kumlot 4 kayak gitu, susah kerja. Akhirnya kayak gitu, Pak gaji sedang atau gaji kecil, tapi bagian ini kan saya lulusan nanti misalkan lulusan S1, ya udah nggak apa-apa cobain dulu aja. Yang penting itu jadi pengalaman. Yang kedua itu nanti teman-teman ada seenggaknya pengalaman dan ada packlaring. Nah, yang menaikkan nilai kalian itu adalah nanti pengalaman kalian yang dibuktikan dengan packlaring. Baru nanti teman-teman bisa dari basic, beginner, dari staff atau staff bisa jadi supervisor nanti kalau apply ke instansi yang selanjutnya. Artinya kayak gitu. Gitu. Jadi ya teman-teman mudah-mudahan sih kegambar ya. Udah mulai kebayang tuh dunia kerja, dunia usaha ya. Gitu, intansi gitu kan. Apalagi sekarang kita orientasinya lebih ke industri ya. Gitu ke dunia usaha. Gitu kalian mudah-mudahan jadi bekal banget nih. Gitu seenggaknya tahu lah gitu walaupun sedikit banyaknya dunia kerja itu seperti itu. Tidak seindah dan tidak senyaman yang kalian bayangkan ya. Gitu. Ya itulah kerja. Oke? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Bapak izin bertanya. Ya. Kan Ara tuh sama Nada sama ya di perhutani bagian keuangan, terus pembimbing juga sama Bapak, terus gimana ya? Oke, nanti pas kalian misalkan ini ya udah kalau emang sama-sama di bidang keuangan, teman-teman pasti cari teorinya yang berbeda. Ya, nanti Sarah nanti kamu misalkan bagian apanya, misalkan HPP, misalkan yang satu lagi nanti bagian net profit atau gross profit atau nanti mengenai tentang BEP atau nanti tentang pokoknya nanti cari-cari teori-teori yang seputar keuangan. Harus usahakan berbeda. Dan nanti yang berkaitan tentang perhutani ya. Kalau mengenai keuangan, nanti keuangannya apa saja tuh. Apalagi itu ternyata, saya baru ngeh, perhutani itu ternyata regional ya. Saya pikir itu hanya wilayah kota kabupaten saja. Ternyata itu regional. Sehingga nanti kan ada laporan-laporan keuangan yang cari coba mengenai teorinya yang ada di buku. Pilih salah satu dan jangan sama. Kalau teori yang berbeda, silakan. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Makasih. Gitu. Kalau emang kalian tidak bisa pindah bagian atau tidak diberikan kesempatan di bagian yang lain. Gitu. Kalau misalkan sama-sama di bagian keuangan dan tidak di bagian pemasaran atau produksi, ya sudah silakan cari teori yang berbeda dan cari kondisi di lapangan yang berbeda. Pasti berbeda. Ada bedanya. Itu. Oke, ada lagi? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak kan seperti yang Bapak bilang tadi ya, kalau misalkan contoh yang keuangan yang mungkin bisa dilaporkan itu kayak tadi perhitungan laba, terus HPP dan lain sebagainya. Nah kan Pak Asad di bank ya karena kebetulan keuangan di bank itu kompleks gitu Pak.
Jadi AZ tuh ada maksudnya teh udah sama pembimbing yang di instansi teh sama Pak Septi teh udah diituin Pak apa teh dikasih saran gitu. Jadi karena memang kompleks gitu Pak. Jadi yang asal laporin teh kalau gini bisa gak Pak? Jadi lebih ke sistem alur dan prosesnya Pak. Jadi minim itu Pak, minim perhitungan kayak sistem laba, HPP kayak gitu. Jadi karena Bank mah kompleks katanya, ya udah lebih ke sistem sama alur proses pembiayaannya aja gitu. Kata pembimbing yang di sana teh disaraninnya seperti itu karena memang karena memang udah lebih ke keuangan banget gitu itu teh. Nah kalau kayak gitu gimana Pak? Oke, kalau kamu nanti lebih konsentrasinya di keuangan perbankan, ya kalau saat ya, gitu. Iya, Pak. Jadi nanti kamu baca mengenai buku atau teori-teori yang mengenai tentang perbankan. Banyak banget nanti tentang prosedural kredit, prosedural dokumentasi pembiayaan gitu, alur pembiayaan gitu. Itu kan biasa suka ada tuh teori dan bukunya tuh. Nah, jadi nanti kamu sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Itu. Kalau misalkan di buku cuma hanya 4 step ya atau 4 langkah, ternyata di kondisi di lapangan ada 7 langkah gitu. Artinya, oh ini kan udah ada gap teori dan praktek, ini udah berbeda. Artinya seperti itu. Nah, hal-hal yang itu bisa nggak disesuaikan? Bisa justru. Itu bisa dijadikan laporan magang. Justru kalian artinya di laporan itu harus ada dasarnya dulu. Dasar teorinya apa, kondisi di lapangannya gimana. Dipraktekkan nggak teori yang ada di buku tuh? Atau Pak Jauhuma akhirnya teori-teori praktek-praktek gitu. Ada juga yang seperti itu, tapi yang tetap yang berkaitan tentang kegiatan yang kalian lakukan saat ini. Gitu. Ya, jadi tadi kalau tentang alur kredit ya sudah nanti kamu teori tentang alur kredit. Nanti berarti keuangannya tentang keuangan perbankan. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Oh iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ayo. Bapak, izin bertanya. Ayo, tinggal 10 menit lagi nih. Bapak Ya. izin bertanya. Yuk. Kan admin itu di bagian produksi di PDAM. Cuman kayak kegiatannya sehari-hari itu bikin surat, terus ngarsipin surat, bikin RAB kayak gitu, nggak nyambung ke produksinya. Itu laporannya nanti kayak gimana ya Pak? RAB-nya apa? RAB keuangan kan? Iya, kayak yang di produksinya gitu Pak. Kayak Itu. surat-surat kayak gitu. Ya, sekarang kan nanti makanya kamu nanti baca tentang teori tentang administrasi perkantoran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bikin RAB ini berkaitan tentang keuangan. Nah, dalam penyusunan RAB itu kan pasti ada sesuatu yang dicapai. Artinya kamu tadi di apa sih perusahaannya? Di PDAM tapi bagian produksinya Pak. PDA kota ya? Ya, di kota. PDAM kota produksi ya berarti nanti kamu bisa ada sih banyak banget buku tentang produksi. Kamu baca dulu buku tentang produksi. Baru nanti oh teorinya ini, oh ternyata di tempat magang kayak gini prakteknya. Nah itu kamu sesuaikan. Pokoknya cari dulu teorinya, cari dulu tokohnya. Nah kalau udah ketemu tokoh sama teorinya, sesuaikan dengan kondisi lapangan. Ada bedanya apa enggak? Oh ada bedanya Pak. Nah itu namanya gap teori dengan di lapangan. Itu ya. Jangan Ya, panik gitu. Misalkan nggak ketemu, paniklah gitu. Paniklah kalau nggak baca buku. Ya nggak, paniklah kalau nggak ada teorinya, nggak ada tokohnya. Itu nggak akan ada nilainya, justru gitu. Ya, kalau nggak ada dasar dari teorinya, banyak tentang produksi itu pasti ada dasarnya, pasti ada teorinya. Ya, nanti masuk ada strategi dan produksi pasti ada bukunya. Ya, oke, ada lagi? Ya Pak. Makasih Pak. Ayo sama-sama. Bapak. Yuk. Sophia kan ngambil konsentrasi produksi, cuma kan Sophia magang di tempat perusahaan jasa. Jadi konsentrasi yang Sophia ambil itu lebih ke operasional, tapi nggak ada. Kalau konsentrasi operasional itu masuknya gimana, Pak? Ada, itu operasional apa namanya? Sebenarnya di luar ini ya, itu bisa dibawa strategi, bisa nanti dibawa jasa mah lebih ke logistik, lebih ke apa ya, lebih ke manajemen operasional sih. Gitu, di luar konteks kita sih sebenarnya. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa lah. Nanti pokoknya
ya udah kalau emang karena kamu milihnya di bidang jasa, bidang logistik, kamu cari nanti tentang manajemen operasional mengenai saluran distribusi. Gitu, yang berkaitan tentang jasa. Pokoknya nanti yang alur yang tentang distribusi itu nanti kamu cari teorinya, cari tokohnya gitu. Kalau menurut teori kayak gini, menurut di lapangan ternyata tadi yang di jasa beda, Pak, rada beda. Nah, justru itu yang cari pembedanya itu. Pokoknya yang berkaitan tentang tempat magang atau kegiatan magang kalian itu harus cari dasar teorinya dengan tokohnya. Kalaupun misalkan nggak ada konsentrasi yang tadi strategi kita nggak ada, marketing nggak ada, keuangan nggak ada, SDM nggak ada, kamu mengenai tentang operasional, kamu cari teori tentang operasional aja. Manajemen operasional, ada nanti tentang saluran distribusi. Atau di strategi juga ada untuk mapping nanti distribusi sih, kalau jasa mah lebih ke ke saluran distribusi sih operasional. Ya, Sofia, kebayang nggak? Atau kalau kamu misalkan nanti agak kesulitan di operasional, kamu cari yang berkaitan tentang seputar marketing atau seputar keuangan gitu, yang agak nyambung-nyambung gitu. Kan pasti ada bagian keuangannya juga di perusahaan jasa. Ya enggak? Kan nanti ada bagian promosinya juga di jasa. Gitu. Kan pasti ada rekrutmennya juga untuk ongkir gitu atau jasa pengiriman dan yang lain kan ada juga untuk rekrutmennya. Gitu. Kalau mau yang berkaitan tentang itu. Semua perusahaan pasti semua 4 segmen itu pasti ada, saya yakin ada. Ada marketingnya, ada keuangannya, ada SDM-nya, ada strateginya, gitu. Ya. Makanya banyak baca buku dulu gitu. Oh, saya di bidang ini, cari bukunya mengenai itu konsentrasinya. Oke? Sofi? Jelas? Iya, Pak, makasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Yuk, tinggal 4 minute left. Bapak izin bertanya, Pak. Yuk. Kalau Monef itu ngapain aja ya, Pak? Monef itu ngapain aja? Itu rahasia tuh. Rahasia. Kita datang ke sana bukan hanya sebatas datang gitu. Nanti kita ada penilaiannya dari kita. Gitu. Ya. Rahasia. Ayo dikasih tahu mah tuh bukan surprise namanya. Gitu. Kita nanti datang tidak hanya datang gitu. Nanti pasti kita ketemu dengan pembimbing lapangan gitu. Terus yang kedua nanti kita akan menyesuaikan ya, menyesuaikan itu antara nanti yang teman-teman kerjakan dengan laporan magangnya nanti nyambung apa enggak, ini kayak gitu. Pasti ada dasarnya. Kalian bukan nggak usah dipikirin, aduh Monef nanti kukumahannya, enggak juga. Tanya aja yang udah saya datang ke tempat magangnya yang teman-teman, nggak ngapa-ngapain, tenang Bill. Kamu belum dikunjungi aja. Santai aja, santai. Paling nanti saya ketemu dengan pembimbingnya, ngobrol-ngobrol. Udah gitu aja, Monef. Oh ya, siap Pak. Oke, ada lagi? Yang lain? Oke, pokoknya gitu teman-teman kurang lebih. Nanti teman-teman saya harapkan lebih aktif nanti di grup, jangan pasif. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan ajukan pertanyaan. Nanti kalau saya ada free time, nanti saya akan balas satu-satu. Nanti kalau teman-teman sudah selesai magangnya, saya harapkan sih teman-teman udah mulai menyusun laporan magang. Gitu. Karena kalian sesi yang pertama nih, usahakan sih setelah beres magang langsung penyusunan laporan. Atau bisa jadi setelah teman-teman udah beres pulang nih, sambil magang, sambil ngerjain laporan, itu lebih baik. Jadi beres magang, langsung laporan, langsung bimbingan, udah beres, nanti saya akan jadwalkan untuk sidang magang. Gitu kurang lebihnya. Itu kalau udah beres magang dan nanti udah sidang magang, atau misalkan sidang magang itu kayak gimana Pak? Jadi nanti teman-teman melaporkan hasil magangnya. Kayak ujian lah, latihan, kayak gitu. Nanti ada tanya jawab, nanti teman-teman mempertanggungjawabkan apa kegiatan teman-teman selama magang. Kalau udah oke, nanti pasti akan muncul angka mutunya. Kalau udah beres ya sudah beres. Berarti laporan magang done. Tinggal teman-teman bisa konsentrasi ke mata kuliah yang lain. Gitu. Take it easy. Makanya beresin satu-satu. Itu. Kalau dijalani dan dinikmati prosesnya, selesai juga kok semuanya.
Itu makanya sambil nyusun dari sekarang. Ada waktu, ada kosong, susun, bikin proposal, bikin laporan magang. Ini kayak gitu. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa sambil bimbingan, mau offline nanti ketemu di Prodi, atau nanti mau secara online, bisa. Kurang lebih kayak gitu. Ya, nanti teman-teman aktif, Pak, saya udah selesai, saya mau bimbingan magang, misalkan. Nanti saya tentukan jadwalnya. Jam sekian, hari anu, jam sekian, nanti janjian di Prodi. Nah, biasanya kurang lebih kayak gitu. Oke, itu saja. Nanti untuk waktu kita sesuaikan saja, ya. Gitu, kurang lebihnya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup Pak dari Salsa. Oke, itu saja teman-teman yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap sehat, tetap jaga prokes, dan teman-teman jangan lupa bahagia. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan nanti yang belum saya kunjungi, nanti saya akan kunjungi ya. Tenang aja ya. Nanti akan saya kunjungi. Saya lagi bagi-bagi waktunya. Makanya nanti saya akan silaturahmi ke tempat magang teman-teman. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Gitu saja, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak.